Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan Mas Dr. Ryan di sini Bapak siapa? Bapak Ilham, Baik, di sini saya melakukan pemeriksaan fisik pada perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? yang bersedia. Baik, jika bersedia nanti mohon kerjasamanya Bapak. Saya ceritakan terlebih dahulu. Nanti Bapak tiduran di bed terlebih dahulu. Bapak sebelumnya mau ingin kencing terlebih dahulu? Enggak. Tidak. Baik, jika tidak nanti bisa dibuka ya Pak. Bajunya Ya. bagian atas. Saya ceritakan terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Permisi Bapak, saya bantu ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Baik, kita nilai dari secara tangensial, kita nilai dari bentuk permukaan kulitnya, terus kita nilai juga dari rata atau tidak, terus kita nilai juga dari bentuk perutnya apakah cembung, cekung, terus kita nilai juga dari sekitar perutnya apakah ada tanda-tanda edem, merahan, terus kita juga nilai juga apakah ada cicatrix tirai, terus juga apakah ada tanda dari pelebaran venanya atau tidak. Terus kita nilai dari umbilicusnya apakah ada pembesaran atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi terlebih dahulu. Permisi ya Bapak. Ya. Kita hangatkan membrannya terlebih dahulu. Baik, kita lakukan di semua kuadran. Kita lakukan dari kuadran kiri bawah, terus kiri atas, kanan atas, dan kanan bawah. Yaitu normalnya kita mendengarkan suara peristatik, dan kita lakukan secara 1 menit di kuadran kanan bawah. Kita nilai suara peristatiknya, yaitu normalnya 5 hingga 35 kali per menit. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi terlebih dahulu. Kita lakukan perkusi di semua kuadran, yaitu dari medial ke lateral. Perkusi ya Bapak. Ya. Timpani, 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 timpani. Yaitu normalnya kita mendengarkan suara timpani, 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 timpani. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi dari organnya terlebih dahulu, yaitu kita melakukan dari lobus dextra dan sinistra heparnya terlebih dahulu. Kita lakukan, yaitu kita melakukan batas yang pertama, kita lakukan batas atas dari lobus hepar dextranya, yaitu kita lakukan dari linea macroclavicularis dextra dari caudal dari kranial ke caudal, yaitu dari suara sonor hingga ke peka. Sonor, peka. Baik, selanjutnya kita lakukan dari selanjutnya kita menentukan dari batas bawah dari lobus dextra heparnya, dari sias dextra ke kranial, dari timpani ke peka. Baik, selanjutnya kita tentukan dari batas dari lobus dextra heparnya, dari batas atasnya terlebih dahulu kita lakukan dari linea sternalis, yaitu dari kranial ke caudal hingga suara redup. Selanjutnya kita lakukan dari batas bawahnya, kita melakukan dari batas bawahnya dari lobus sinistra hepar, dari umbilicus ke kranial, dari timpani ke peka. Baik, yaitu terus selanjutnya kita ukur menggunakan meteran. Kita nilai, yaitu untuk lobus hepar dextra itu normalnya yaitu panjangnya 6 hingga 12 cm. Terus untuk yang sinistranya yaitu normalnya 4 sampai 8 cm. Nah, jika lebih dari itu bisa dicurigai dari hepatus megalis. Terus kita lakukan dari perkusiliannya terlebih dahulu. Bapak bisa mengirimkan badannya terlebih dahulu. Ya. Nanti bisa sambil tarik nafas ya Pak. Kita tentukan dari ICS terbawah, kita lakukan, yaitu kita dengarkan dari tarik nafas Pak hingga tembani. Kita lakukan dari baik. Selanjutnya Bapak bisa tiduran terlentang lagi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Bapak bisa menekuk kakinya terlebih dahulu, menekuk. Nah, menekuk gini ya Pak. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu yang pertama kita lakukan palpasi ringan terlebih dahulu. Kita lakukan di semua kuadran. Nanti jika nyeri bilang ya Bapak.
Nyeri tidak Bapak? Enggak. Nyeri tidak Bapak? Nyeri tidak Bapak? Iya. Nyeri tidak Bapak? Enggak. Nah, jika tadi terasa ada yang nyeri, kita lakukan di akhir. Nyeri tidak Bapak? Nyeri tidak Bapak? Iya. Baik. Kita tadi juga kita nilai juga dari apakah ada massa, terus kita nilai juga dari konsistensinya. Terus kita lakukan dari palpasi dalamnya, yaitu kita lakukan di semua kuadran. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Iya. Lepaskan Bapak. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Enggak. Lepaskan. Baik, kita nilai juga apakah tadi terasa nyeri, terus konsistensi, dan juga apakah ada massa atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi organ terlebih dahulu. Kita lakukan dari caudal ke kranial, dari sias distal ke kranial. Kita lakukan, nanti jika nyeri bilang ya Pak. Iya. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Enggak. Lepaskan. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Enggak. Lepaskan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi bimanual gepar, yaitu tangan kiri menyanggah, permisi ya Bapak. Ya. Terus tangan kanan lakukan palpasi dari caudal ke kranial. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Iya. Lepaskan. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Baik. Selanjutnya saya akan lakukan palpasi yaitu metode mengkait, yaitu kita bisa kaitkan di menggunakan dua tangan, kita kaitkan di lobus geparnya. Kita kaitkan, nanti jika nyeri bilang ya Pak. Iya. Tarik nafas Bapak, nyeri tidak Bapak? Baik, Enggak. lepaskan. Baik, nanti jika lebih dari 3 cm di bawah arcus costa dextra di bawah 3 cm itu bisa dicurigai adanya pembesaran. Terus kita nilai juga normalnya itu terus kita nilai juga apakah ada pembesaran, terus apakah kita nilai juga adakah nyeri atau tidak, adakah massa, terus konsistensinya bagaimana. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi liannya terlebih dahulu. Kita lakukan palpasi dari sias dextra menuju ke arcus costa, yaitu melewati umbilicus. Kita palpasi secara perlahan. Isi ya Bapak. Iya. Tarik nafas Bapak, lepas nyeri tidak Bapak? Kita palpasi dari sias dextra ke arcus costa, yaitu normalnya tidak teraba. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi bimanual di liannya. Kita bantu menggunakan tangan kiri, terus kita lakukan palpasi di liannya. Nanti jika nyeri bilang ya Pak. Nyeri tidak Bapak? Enggak. Bisa tarik nafas Pak. Tarik nafas, nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Tarik nafas, nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Tarik nafas, nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan dari pemeriksaan asitesnya terlebih dahulu. Baik, kita lakukan dari menentukan pinggirnya, kita lakukan dari medial ke lateral, yaitu suaranya. Kita lakukan perkusi dari medial ke lateral untuk menentukan tesnya. Terus Bapak bisa menghadap ke sana Bapak, ke kanan, ke kiri ya Pak, maaf ya. Terus kita lakukan di bagian pinggirnya juga melakukan perkusi, yaitu jika tidak ada perubahan berarti dari pemeriksaan asitesnya ada. Baik, Bapak bisa tidur telentang lagi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes endulasi terlebih dahulu. Nanti Bapak tangannya bisa ditaruh di atas ini Bapak. Ya, di atas ini nanti ditekan ya Bapak. Nanti jika saya suruh tekan ya Pak. Dan tangan saya berada di sampingnya untuk menilai dari getaran, apakah ada getaran atau tekan Bapak. Baik.
Baik, terima kasih Kak. Di sini tadi ada getaran. Terus kita selanjutnya Bapak tangannya sudah. Baik, yang terakhir kita lakukan dari tes Murphy-Sign-nya. Baik, kita lakukan tes Murphy-Sign-nya menggunakan 2 jari atau 3 jari. Kita lakukan di tepi lateral musculus rectus abdominis dari sejajar dengan sias dextra. Kita lakukan. Nanti jika nyeri bilang ya Pak, tarik nafas Bapak. Kita lakukan bisa menggunakan 2 ibu jari atau menggunakan 3 jari. Baik. Tarik nafas Bapak. Nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Tarik nafas Bapak. Tarik nafas Bapak. Nyeri tidak Bapak? Lepaskan. Baik. Alhamdulillah Bapak, pemeriksaan telah selesai. Bapak bisa menutup pakaiannya terlebih dahulu. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bapak. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin Bapak, pemeriksaan telah selesai. Nanti mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada dok. Baik, jika tidak ada nanti Bapak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Tidak ada yang ditanyakan lagi ya Pak? Baik, jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Hei. Di sini ada Ibu siapa? Baik, Bu Siti. Baik, di sini Ibu mau melakukan pemeriksaan fisik pada perut anak Ibu ya Ibu ya. Baik, jika baik Ibu nanti di sini saya melakukan pemeriksaan itu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia sebelumnya adik mau kencing terlebih dahulu? Oh tidak. Baik, jika tidak nanti Ibu bisa bantu untuk pakaiannya bisa dibuka, pakaian atasnya bisa dibuka terlebih dahulu. Jadi saya cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita lihat secara tangensial, kita nilai dari apakah ada tanda dari gerakan peristaltiknya, terus kita nilai dari bentuk perutnya apakah cembung, cekung, terus kita nilai dari perutnya juga apakah ada tanda pembesaran, apakah ada tanda edem, terus ada kemerahan, terus apakah ada sicatrix terkait, terus dari umbilicusnya apakah ada benjolan atau hernia. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Kita lakukan auskultasi di semua kuadran, dari kuadran kiri bawah, kiri atas, kanan atas. Kita nilai yaitu normalnya kita dengarkan suara peristaltik. Yang kanan bawah kita dengarkan selama 1 menit. Kita dengarkan suara peristaltiknya berapa kali. Baik, normalnya itu 5-35 kali per menit. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi, yaitu dari radio epigastrik ke secara zigzag, yaitu normalnya suara timpani. Timpani. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nasites atau shifting dullness. Baik, kita yang pertama kita tentukan bagian batas dari timpani dan redupnya terlebih dahulu. Kita lakukan perkusi. Terus kita iringkan, mohon bantuannya Ibu untuk diiringkan. Terus kita lakukan perkusi juga. Nah, jika ada perubahan berarti tidak ada shifting dullness-nya itu. Jika ada perubahan berarti itu negatif. Jika tidak ada perubahan dari redup ke dari timpani ke redupnya berarti adanya shifting dullness-nya positif atau pemeriksaan nasites-nya positif. Terus kita akan melakukan pemeriksaan dari endulasinya, pemeriksaan endulasi. Mohon bantuannya Ibu, bisa ditekankan bagian perutnya. Ya, baik. Di sini kita baik, tangan saya berada di samping, kita nilai dari getarannya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Baik, bisa ditekuk ya Adik. Ya Allah, pinternya. Ditekuk. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu kita palpasi di semua organnya terlebih dahulu. Kita nilai apakah nyeri tidak. Nanti jika nyeri bilang ya Dik, nyeri tidak di. Baik, sembari itu kita nilai apakah ada massa, terus apakah, nah jika ada massa nanti konsistensinya bagaimana nyal atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan
palpasi organnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama palpasi organ hepar, yaitu kita lakukan dengan cara menggunakan metode Blanchard, yaitu kita tarik garis dari arcus costa dextra ke umbilicus dan umbilicus ke daerah regio bigastrik atau di arcus costa di ictus cordis, sekitar ictus cordis. Terus kita tarik, yaitu kita ukur, kita nilai dari 1/3, 2/3, 3/3. Kita lakukan palpasi 1/3, 2/3, 3/3. Untuk selanjutnya yang dari umbilicus ke arcus costa kita lakukan palpasi 1/3, 2/3, 3/3. Yang normalnya yaitu 1/3 Blanchard. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi lian, yaitu menggunakan metode Schaffner dari sias destra ke arcus costa sinistra, yaitu melewati umbilicus, yaitu kita sias destra sebagai S8 dan arcus costa sinistra sebagai S1. Kita lakukan palpasi. Nanti sekarang kiri bilang ya, ini tidak tidak baik. Nah, untuk titik satu sendiri untuk normalnya itu S1 sampai S2. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, Dek, pemeriksaan telah selesai. Adik bisa menggunakan pakaiannya terlebih dahulu, saya cuci tangan terlebih dahulu ya, Dek. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, Ibu, pemeriksaan telah selesai. Di sini tidak temukan adanya pembesaran dari organ hepar dan liannya. Mungkin ada yang ditanyakan, Ibu. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.